Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 12 akuntansi, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas belajarnya. Baik, untuk anak-anakku kelas 12, pada kesempatan di video ini ya, saya akan membahas mengenai aplikasi pengolah angka atau spreadsheet yang pada dasarnya kalian sudah pernah belajar di semester ganjil. Namun saya akan mengulang kembali untuk persiapan ujian praktek di minggu akhir Februari. Oke, langsung saja. Ini saya sudah menampilkan layar di Microsoft Excel laporan keuangan penginapan hotel internasional. Nah, di mana nanti kolom yang kosong ini dari kelas kamar sampai dengan total bayar harus kita isi dengan menggunakan rumus. Dan ini adalah tabel datanya sudah saya siapkan. Kemudian ini adalah petunjuk soalnya sebelum pada saat kita melaksanakan nanti. Oke, langsung saja kita mencari kelas kamar. Ya, untuk mencari kelas kamar sebelumnya kita baca dulu petunjuk kode kamarnya. Nah, yang pertama ini adalah digit 1 sampai dengan 3 menyatakan kelas kamar. Ini ya, Eko, XX, dan loop. Kemudian yang kedua, digit 5 menyatakan single atau double. Jika digit 5 1, maka jenis kamarnya adalah single. Jika digit 5 sama dengan 2, maka jenis kamarnya adalah double. Dari mana sih dapatnya? Ini adalah kode kamarnya misalkan 1, berarti single. Kemudian kode kamar sama EKO, yaitu EKO dengan kodenya 2, berarti double. Nah, EXC ini adalah kelas kamar dengan eksekutif. Kodenya adalah EXC, kelas kamar maka eksekutif. 1 itu berarti single. EKO berarti kode kamarnya EKO, kelas kamar ekonomi dengan angka 2 berarti double. Seperti itu ya. Kemudian untuk nama tamunya sudah ada, dan kita mencari kelas kamar. Sebelum mencari kelas kamar, kita blok dulu nih tabel datanya. Kalau memang sudah di-save, berarti kita sudah akan muncul seperti ini. Kalau belum di-save, berarti tulis tabel data. Nah, ini sudah di-save ya, tabel data. Ini adalah tabelnya, ini adalah jenis vertikal. Berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Jadi sebelum kita bahas, kita masuk ke kelas kamar, kita baca petunjuknya kelas kamar. Diperoleh berdasarkan tabel data. Berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP. Tabel datanya sudah di-save. Kita masukkan sekarang. Kalau misalkan tanpa rumus, kita sudah mempunyai inisiatif ya. EXC berarti kelas kamarnya adalah eksekutif. Maka nanti setelah kita menggunakan rumus, munculnya di sini eksekutif. Ya. Sekarang kita masukkan ke rumus VLOOKUP. Ya. Kita masukkan ke A5 sebagai contoh. Yang pertama EXC-1. Karena di sini kita menggunakan vertikal dan VLOOKUP, maka kita tambahkan lagi dengan rumus left. Ya. Setelah itu kita masukkan karakternya adalah 3 ya. Kemudian tutup kurung. Nah, kita masukkan tabel data yang tadi kita sudah save. Ya, setelah itu tabel data untuk kelas kamar ada di 1 2 3 4. 1 2 3 4. Maka kelas kamar ini yang kita cari adalah 4. Tabelnya 4. Setelah itu tutup kurung. Pastikan rumus tidak ada yang salah. Kita cek lagi. Nah, kalau sudah maka nanti EXC ini adalah eksekutif kelas kamarnya. Nah, berarti kelas kamar yang pertama adalah eksekutif. Maka ini kita tinggal blok aja rumusnya. Ya. Kita tinggal blok. Nah, kita pastikan lagi untuk EXC eksekutif ya. EKO jenis kamar ekonomi. LUX jenis kamarnya mewah ya. Begitu juga sampai dengan ke bawah. Berarti ini sudah sesuai. Langkah kedua untuk mencari tarif per hari. Dibaca tarif per hari adalah diperoleh berdasarkan tabel data dan klasifikasi single atau double. Berarti sama dengan kita menggunakan rumus VLOOKUP dan if. VLOOKUP sama dengan rumus yang pertama tadi kita masukin kayak biasa tadi ya, ditambahkan dengan left di sini. Kemudian karakter di sini tadi 3 ya. Ditambahkan dengan tabel data ya. Tabel data. Nah, kalau ini jangan di oke dulu, tambahkan dengan if. Karena ini tarif kamarnya ada di tengah-tengah ya, tarif kamarnya ada di kolom 3 dan 4, berarti kita menggunakan rumus right ya. Kemudian masukin lagi di sini angka XC, karena ini single berarti 1. Ya, 1 tutup 3, kemudian ini kalau misalkan single tarifnya adalah di kolom 2 ya. Kalau misalkan double ada di kolom 3. Nah, tutup kurung. Jadi
VLOOKUP kita masukkan rumus pertama ditambahkan dengan if, karena ini posisinya ada di tengah-tengah, right, ya, kita tambahkan right. Kemudian A5 adalah sebagai contoh A5, kemudian ini single berarti ini 1. Kalau 1 berarti ada di kolom, untuk 1 adalah namanya single, kolom 2 itu untuk single, kolom 3 itu untuk double. Setelah itu kita oke. Nah, tarif per harinya adalah 550.000. Sekarang kita copy dulu. Oke, sekarang kita buktikan. Tarif per hari 550.000 untuk eksekutif single. Kita cek di sini, eksekutif tarif per hari single 550 sesuai. EKO berarti double ekonomi ya kelas kamarnya. EKO kelas kamar ekonomi double-nya 400.000. Begitu juga dengan EXC 2. EXC 2 berarti eksekutif 2. Eksekutif 2 double 650.000. Begitu juga dengan Lux. Lux itu dengan mewah kelas kamarnya, tipenya untuk single 800.000. Jadi ini sesuai rumus ya. Tarif per hari dan kelas kamar sudah kita ketahui, maka langkah selanjutnya adalah lama menginap. Lama menginap itu kita lihat selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang di belakangnya hasil perhitungan ditambahkan dengan strength hari. Ini selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Arti lama menginap itu tinggal dikurang saja lama pergi dikurang tanggal pergi dikurang dengan tanggal datang. Nah, karena di belakangnya minta hasil perhitungan tambahkan strength hari, maka langkahnya itu adalah kita klik number, kemudian custom. Nah, 0 ini kita tambahkan dengan kutip hari. Tanda kutip, kemudian hari, tanda kutip. Setelah itu, oke. Nah, ini akan muncul 6 hari. Kita copy ke bawah. Oke. Kalau sudah, kita cek di sini. 10 dikurang 6 berarti 10 dikurang 4 sama dengan 6 hari. Begitu juga dengan 16 dikurang 5 sama dengan 11. Ya. Kemudian 3 dikurang 1 sama dengan 2. 23 dikurang 20 sama dengan 3. Nah, ini adalah lama menginap adalah 3 hari. Kemudian untuk mencari tagihan, langkah selanjutnya tagihan adalah tarif per hari dikali lama menginap. Sudah diketahui tarif per harinya dan lama menginapnya juga sudah ada. Kita tinggal kalikan. Berarti ada di D5 dikali dengan lama menginap. Hasilnya 3.300.000. Nah, ini kita copy lagi ke bawah. Kalau sudah. Oke. Kalau sudah, berarti tagihan sudah diketahui. Kemudian langkah selanjutnya adalah pajak. Pajaknya, kita baca, jika jenis kamar single, maka pajaknya adalah 5% dari tagihan. Jika jenis kamar double, maka pajaknya adalah 10% dari tagihan. Ini kita menggunakan rumus if, ya. Berarti if sama dengan karena posisinya ada di tengah-tengah, right berarti ya. Nah, ini ya, right. Kita masukkan right. Nah, kemudian kita masukkan lagi kodenya sebagai contoh A5 dengan tipe 1 ya. Nah, sudah seperti ini. Ya, jadi if sama dengan right A5 strip 1 sama dengan untuk single ya. Jika singlenya adalah 5%, kemudian jika double-nya adalah 10% dari tagihan. Setelah itu kita kalikan dengan tagihan, berarti kita tambahkan buka kurung di sini. Ya, kita tambahkan buka kurung, kemudian kita tambahkan perkalian di sini dari tagihan. Tutup kurung. Setelah itu enter. Hasil pajaknya adalah 165.000. Ya. Sekarang kita lihat di sini. Untuk jenis kamar single 5%, untuk jenis kamar double 10%. Berarti ini XC1 berarti ini single ya. Nah, berarti tagihannya ini dikali 5% untuk pajaknya. Sekarang 3.300.000 dikali 5% apakah hasilnya 165? Kita buktikan. 3.300.000 dikali 5% misalkan. Sama ya, 165. Sekarang begitu juga dengan yang ini. Eko 2 double berarti 1.600.000. Pajaknya berarti 10%. 10%. Ini kita copy dulu totalnya. Nah, kita copy sudah. Kalau sudah kita copy, benar nggak Eko ini tarifnya adalah untuk pajaknya 10%, jadi 1.600.000 dari 10%. Kita hitung dari 1.600.000 kita buktikan dikali 10%. Ya. Nah, 160 sama ya. Kalau sudah sama, berarti rumus kita ini tidak ada yang salah. Ini adalah untuk rumus
rumus mencari pajak, ya, rumus untuk mencari pajak. Kemudian untuk rumus mencari potongan, potongan adalah bila lama menginap dari 10 hari, maka potongannya 5% dari tagihan. Ya, jadi bila lama menginap 10 hari, maka potongannya 5% dari tagihan. Ini lebih dari 10 loh. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongan 3% dari tagihan. Setelah itu tidak memperoleh potongan. Artinya di bawah 6 hari ini tidak mendapatkan potongan. Yang mendapat potongan itu minimal itu 6 hari ke atas. Nah, di atas 10 berarti potongannya bertambah 5%. Oke. Ini kita menggunakan rumus if, ya. If sama dengan if lama menginap. Jika lama menginap lebih besar dari 10 hari, maka pajaknya adalah potongannya adalah 5%. Ya. Kemudian jika lama menginap sama dengan atau ya sama besarnya dari 6 hari, berarti pajaknya adalah 3%. 3%, ya. Oke. Jika lama menginap 10 hari, maka tarifnya 5%. Kemudian jika lama menginap 6 hari, maka tarifnya 3%. Nah, ini kita kalikan lagi dari mana? Dari total tagihan. Kita tambahkan kolom if ya di sini. Nah, kemudian kita kalikan dengan total tagihan. Nanti tutup kurung. Nah, hasilnya potongannya 99.000. Kita copy di sini. Ya. Coba kita buktikan. Sekarang ini menginapnya 6 hari. Berarti dapat potongan dong. Potongannya berapa kalau 6 hari atau sama dengan 6 hari? 3%. Nah, ini 3% ya. Sekarang 3% dari 3.300.000. Kita buktikan apakah hasilnya 99.000. Dari 3%, sorry. 3%. Nah, ini 99.000 sama ya. Nah, kalau misalkan ini 4 hari, berarti dia tidak mendapatkan potongan karena tidak mencapai 6 hari. Batasnya 6 hari baru mendapatkan potongan 3%. Kalau dapat potongan kalau misalkan di atas 10 hari berarti dapat potongannya 5%. Seperti ini 13 hari, berarti dapat potongannya 5%. 10.400 5%-nya berapa? Kita hitung. 10% dikali 5%. 10.400 dikali 5%. Apakah hasilnya 520? Nah, 520 kan? Sama ya. Artinya rumus ini sudah benar, tidak ada yang salah. Oke, kita pastikan untuk mencari potongan seperti ini. Lalu terakhir kita mencari total bayar. Total tagihan ditambah pajak dikurang potongan kalau potongannya ada. Maka rumusnya adalah kita tinggal menjumlahkan dari H5 ditambah I5 dikurang adalah potongan J5, ya. Hasilnya 3.360.000. Baru kita copy di sini. Nah, ini sudah terisi semua. Mulai dari kelas kamar sampai dengan total bayar, ya, ini sudah kita isi. Nah, ini adalah contoh penginapan, laporan keuangan penginapan hotel internasional dengan menggunakan rumus VLOOKUP, if, dan perkalian dan penjumlahan, ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin ngeprintnya, berarti kita tinggal pack setup dan print area. Kita tentukan untuk kertasnya. Nah, kalau seperti ini sudah tidak kepotong ya. Nah, ini layar tampilannya seperti ini nanti. Ini tidak terpotong untuk siap di print. Ya, oke, dari saya untuk mata pelajaran persiapan ujian praktek di aplikasi pengolah angka cukup. Jadi nanti kalian tinggal mengerjakan model contohnya adalah seperti ini. Latihan dulu, baru nanti kalian persiapan ujian praktek ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.